Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran yang pertama. Kali ini kita akan memulai pada subtema yang kedua. Pertama-tama, Bu Guru mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Pada subtema yang kedua ini kita akan membahas tentang keberagaman makhluk hidup di sekitar kita. Jadi bukan hanya manusia, ada hewan dan tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas tentang tumbuhan, sekarang kita membahas tentang hewan. Jadi hewan yang akan kita bahas kali ini adalah burung cendrawasih. Seperti pada layar berikut ya. Burung cendrawasih ini burung yang sangat indah, memiliki bulu-bulu yang menawan dengan warna cerah dan kombinasi beberapa warna lainnya seperti hitam, coklat, kemerahan, orange, kuning, putih, biru, hijau, dan ungu. Jadi burung ini adalah burung dari Papua, terkenal di Papua. Tapi bukan hanya di Papua saja, burung ini juga dijumpai di beberapa pulau di Indonesia bagian timur, seperti Maluku, itu juga ada burung ini. Di Papua Nugini dan Australia Timur juga ada jenis burung cendrawasih ini. Sebelum kita membahas tentang cendrawasih, kita lihat dulu. Selain cendrawasih, ada beberapa hewan yang termasuk langka. Jadi cendrawasih ini langka karena diburu oleh manusia, jadi keberadaannya sudah sangat sedikit sekali yang ada di Indonesia. Sekarang kita bahas hewan langka lainnya, hewan yang sedikit di Indonesia. Dulu banyak, tapi sekarang semakin sedikit. Yang pertama adalah orangutan. Orangutan ini biasanya ada di Sumatera dan Kalimantan. Yang paling banyak ada Sumatera dan Pulau Kalimantan. Biasanya ada di hutan hujan tropis, dataran rendah. Makanya bisa buah, telur, dan vertebrata yang kecil. Itu orangutan. Kemudian yang kedua, hewan langka lainnya adalah harimau Sumatera. Sekarang harimau Sumatera ini asalnya memang seperti namanya dari Sumatera. Tapi sekarang di Pulau Sumatera sudah jarang sekali ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera yang tersisa itu ada di Taman Nasional Kerinci. Di Pulau Sumatera ada beberapa. Kemudian yang lainnya sudah habis diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya. Kemudian hewan langka yang ketiga adalah komodo. Komodo ini merupakan kadal terbesar di dunia. Panjangnya bisa sampai 3 meter dan beratnya sampai 70 kg. Komodo ini ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang berikutnya adalah kerbau anoa. Ini adalah jenis kerbau tapi kecil, lebih kecil ya dari kerbau. Kalau kerbau di Jawa kan kerbau yang besar, ini kerbau yang kecil, aslinya dari Sulawesi. Yang kelima adalah badak Jawa atau biasa dikenal dengan badak bercula satu. Ini culanya kecil, satu. Sekarang badak Jawa ini sedang dilindungi di Ujung Kulon, ada di Provinsi Banten. Dulu, badak Jawa itu banyak tersebar di gunung di wilayah Jawa Barat. Ada juga yang di Sumatera, tapi sekarang sudah jarang, jadi sekarang dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Provinsi Banten. Yang keenam adalah cendrawasih yang akan kita bahas hari ini. Itu adalah beberapa contoh hewan yang dilindungi di Indonesia karena keberadaannya sudah sangat sulit untuk ditemukan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari cendrawasih dengan bulu yang kuning, oranye, biru, dan juga biru campur merah dan hijau. Macam-macam sekali jenisnya. Sekarang kita baca dulu bersama-sama tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga dengan burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah.
Maskot itu artinya ciri khas ya, ciri khas atau lambang Papua. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Jadi kalau terbang itu ekornya itu sangat indah sekali jika tertiup angin. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Ini adalah bacaan dari sumber Indonesia Travel dengan sedikit pengubahan. Itu adalah bacaan tentang burung cendrawasih. Sekarang kita bahas satu-satu contohnya dari burung cendrawasih. Gambar yang akan Bu Guru tampilkan, Bu Guru peroleh dari situs yaitu ekor9.com. Ini adalah burung cendrawasih kuning. Sudah terlihat dari ekornya yang berwarna kuning. Memiliki ukuran tubuh yang besar. Burung ini memiliki warna coklat marun dan mahkota yang berwarna kuning. Ini coklat marun. Dan ini mahkotanya berwarna kuning. Pada bagian tenggorokan terdapat warna hijau zamrud serta bantalan dada yang berwarna coklat kehitaman. Keberadaan burung cendrawasih kuning besar tersebar di hutan dataran rendah serta di daerah bukit di barat daya Pulau Papua dan Pulau Aru. Makanan dari burung cendrawasih ini adalah buah-buahan, biji, dan serangga kecil. Jadi tidak makan hewan yang besar, tapi melainkan makan buah, biji, dan serangga yang kecil. Yang berikutnya adalah cendrawasih panji. Cendrawasih panji ini ciri-ciri istimewanya berupa 2 bulu kepala pada burung jantan dewasa. Ini bulunya panjang ini berarti jenis kelaminnya jantan. Bulu kepala ini memiliki panjang hampir 2 kali lipat dari panjang tubuhnya. Jadi lebih panjang bulu kepalanya daripada panjang tubuhnya. Warna bulu kepala biru mutiara. Burung betina memiliki bulu keabu-abuan. Pada bagian bawah burung betina berwarna pucat dengan sisik halus serta penutup ekor bawah berwarna kuning oranye. Burung betina memiliki kemiripan dengan jenis burung hisap madu. Biasanya burung ini berkembang biak sepanjang musim, puncaknya pada Juli hingga Februari. Yang ketiga adalah cendrawasih biru. Cantik ya birunya. Jenis burung ini berukuran sedang. Ciri-cirinya mempunyai warna hitam dan biru. Kemudian paruh putih kebiruan. Paruh itu ini. Kaki abu-abu, kakinya abu-abu dan iris mata berwarna coklat tua ini. Di sekitar mata terdapat 2 buah setengah lingkaran putih. Atas dan bawah ya lingkarannya. Kemudian sayap berwarna biru terang. Sayapnya sudah jelas ini biru terang. Burung ini ditemukan di hutan-hutan pegunungan Papua bagian timur dan tenggara. Umumnya dari ketinggian 1.400 meter sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Biasanya cendrawasih biru ini makannya buah-buahan dan aneka serangga. Tetap makan buah.
Yang keempat adalah cendrawasih gagak. Hitam seperti burung gagak. Hampir mirip dengan gagak ya. Cuma kemiripannya terletak pada warna hitam pada bulunya. Burung cendrawasih gagak ini memiliki ciri bulu yang gelap dan lembut. Paruhnya juga berwarna hitam. Memiliki mata berwarna merah karmin. Burung jantan dan betina memiliki kemiripan walaupun burung betina sedikit lebih besar daripada burung jantan. Makanan utamanya itu adalah buah-buahan dan biasanya ini ditemukan di hutan Papua. Itu adalah 4 contoh dari cendrawasih. Jenisnya ada banyak cendrawasih ini. Bukan hanya 4, tapi banyak sekali jenisnya. Bu Guru hanya membahas 4 dan gambarnya Bu Guru ambil dari ekor9.com. Burung cendrawasih ini sangat cantik sehingga banyak diburu orang. Jadi kini terancam punah. Burung yang berasal dari Papua ini susah dan jarang ditemukan, jadi perlu dilestarikan. Bagaimana cara melestarikannya? Ini. Yang pertama, penangkaran di lokasi perlindungan. Jadi, burung ini harus ditangkar dulu di lokasi perlindungan atau oleh pihak yang bersungguh-sungguh membudidayakan. Jadi, diperbanyak populasinya. Kemudian supaya burung cendrawasih ini aman dari bahaya seperti pencurian dan perburuan liar. Yang kedua adalah tidak memburu. Karena memburu itu beresiko menyakiti, menimbulkan stres dan akhirnya menyebabkan kematian dari burung cendrawasih. Kemudian yang ketiga adalah tidak merusak populasi. Menjaga populasi burung. Populasinya di mana? Populasi itu tempat tinggal burungnya, meliputi area hutan, area hijau di wilayah Papua dan sekitarnya. Jadi kita harus menginformasikan pada orang lain untuk turut menjaga kebersihan dan kesehatan hutan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori hutan, dan tidak menebang pepohonan. Karena hutan merupakan habitat asli burung cendrawasih. Menjaga lingkungan tempat hidupnya berarti menjaga populasinya. Selain hewan cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Karena jika kita misalnya melindungi satu hewan, tapi hewan lainnya kita buru, sama saja dengan membuat hewan lainnya juga akan langka. Ngomong-ngomong tentang hewan, kita akan belajar tentang hewan lainnya, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu ini bukan hewan langka, tapi hewan yang mudah kita temui di lingkungan. Sekarang kita bahas dulu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu ini termasuk dalam kelompok serangga, jadi ini juga bisa dimakan oleh cendrawasih tadi, karena cendrawasih juga memakan beberapa serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna indah yang cemerlang, sama seindahnya dengan bulu cendrawasih. Kupu-kupu ini tidak berbahaya. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva. Larva itu ulat. Setelah 2 minggu, ulatnya ini membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa akan keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman. Kemarin kita sudah membahas tentang penyerbukan, jadi inilah penolong tanaman supaya mendapatkan biji. Bagi petani dan orang umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat membantu penyerbukan tanaman. Sekarang kita bahas satu persatu tentang daur hidup kupu-kupu. Daur hidup itu disebut dengan metamorfosis. Jadi kupu-kupu ini merupakan metamorfosis lengkap atau sempurna. Pertama ini adalah telurnya. Bentar, Bu Guru akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis sempurna itu antara fase 1 sampai fase terakhir atau tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 itu bentuknya berbeda-beda. Coba kita lihat, ini telur. Tahap pertama, telur, 5-10 hari akan menetas menjadi ulat. Nah, kan beda kan ya?
Antara tahap 1 dengan tahap 2 atau fase 1 dan fase 2 itu beda. Telur kecil-kecil tiba-tiba jadi ulat yang besar, merayap. Kemudian ulat ini akan berubah menjadi kepompong. Ulat akan berubah menjadi kepompong. Antara tahap fase 1, fase 2, dan fase 3 bentuknya berbeda-beda. Setelah menjadi kepompong, maka akan berubah cantik menjadi kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu akan bertelur lagi, dan seterusnya. Ini disebut metamorfosis sempurna. Antara fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4 bentuknya berbeda-beda. Selain pada kupu-kupu, metamorfosis sempurna terdapat pada katak, kemudian nyamuk, itu adalah metamorfosis sempurna. Dari telur yang kecil berubah menjadi ulat. Ulat ini ada yang, geli ya sama ulat, tapi tiba-tiba jadi kepompong. Waduh, kok jadi kepompong? Dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Ibaratnya kalau kalian belajar, dari kecil kita akan berusaha, belajar lama-kelamaan kita akan menjadi cantik dan pintar. Jadi ganteng dan pintar, itu adalah usaha dari kupu-kupu yang cantik. Nah, kupu-kupu ini hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Macamnya bermacam-macam, ada kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Soalnya sayapnya lebar, seperti peri. Kupu-kupu raja di Jawa dan Sumatera berwarna gelap. Kemudian kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Banyak juga yang kupu-kupu ini juga diburu, kemudian diberi air keras, dan akhirnya diawetkan. Lama-kelamaan, jika penyuka kupu-kupu memburu dan memberi air keras untuk diawetkan dan dipajang, kupu-kupu juga akan nasibnya sama seperti cendrawasih, akan menjadi langka. Kita tidak akan bisa melihat kupu-kupu lagi. Jadi kupu-kupu juga perlu dilestarikan. Kemudian sekarang buatlah sebuah poster yang berisi ajakan. Kemarin kita sudah membahas tentang poster. Jadi sekarang siapkan buku gambarmu, buatlah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah salah satu jenis hewan yang kamu sukai dari hewan yang perlu dilindungi. Tadi ada orang hutan, burung cendrawasih, badak Jawa, kemudian ada komodo, ada kerbau anoa, anoa kecil, dan lain-lain. Kemudian ada juga harimau Sumatera. Silakan buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang nama hewan dan ciri khususnya. Jadi, selain kamu menggambar hewannya, kamu tulis di bawahnya atau di atasnya nama hewannya apa, kemudian ciri-cirinya apa. Misalnya, cendrawasih, ciri-cirinya bulunya berwarna, misalnya cendrawasih kuning, kecil. Bulunya berwarna kuning, mempunyai mahkota berwarna kuning, kemudian ekor berwarna coklat marun. Habitatnya ada di dataran rendah, kemudian atau habitatnya ada di hutan hujan tropis misalnya. Manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitar. Kemudian keberadaannya saat ini, apa yang menyebabkan hewan menjadi langka. Ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian. Bagaimana caranya? Tadi yang seperti Bu Guru sampaikan. Kemudian kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tidak, ya ditulis tidak. Jangan sampai memakai gak atau ndak, ya. Ayo, ya a, y, o. Jangan yuk. Itu tidak boleh. Itu adalah yang pertama, membuat poster. Kemudian kita bahas lagi. Tadi kita membahas hewan. Jadi hewan itu termasuk sumber daya alam. Kemarin kan ada sumber daya alam hewani dan ada sumber daya alam nabati. Kalau nabati itu tumbuhan. Kalau sumber daya hewani adalah berasal dari hewan.
Sumber daya hewani ini bisa untuk bahan makanan, kebutuhan tenaga, sarana pengobatan, dan bahan kerajinan. Contohnya, hewan yang digunakan sebagai bahan makanan, misalnya ayam. Ayam itu diambil dagingnya. Sapi itu bisa diambil susunya, juga bisa diambil dagingnya. Kemudian untuk kebutuhan tenaga, misalnya kebutuhan tenaga ini misalnya sapi untuk menarik gerobak atau membajak. Tuh, kuda untuk menarik andong. Itu untuk kebutuhan tenaga. Sarana pengobatan misalnya lebah diambil madunya. Ular bisa diambil bisanya untuk sarana pengobatan juga. Kemudian untuk bahan kerajinan misalnya sapi itu diambil kulitnya untuk kerajinan. Kemudian kerang untuk diambil cangkangnya, biasanya untuk kerajinan cangkang kerang. Tapi jangan harimau ya, kasihan kalau diambil kulitnya nanti punah. Kemudian gajah diambil gadingnya itu juga tidak boleh, meskipun untuk bahan kerajinan nanti juga gajah akan punah. Jadi sumber daya alam hewan itu harus dilestarikan. Melestarikannya juga dengan banyak cara, misalnya tidak merusak habitat. Tadi sudah dijelaskan untuk menjaga cendrawasih juga tidak boleh merusak habitatnya. Habitat itu adalah tempat hidup alami bagi tumbuhan dan hewan. Jadi tidak boleh menebang pohon, kemudian membuka lahan pertanian di wilayah hutan. Hutannya ditebang, dipakai pertanian. Nanti hewannya bingung mau tinggal di mana. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena dapat merusak habitat hewan. Misalnya, hewan laut, jika lautnya kita buang sampah, maka plastik-plastik yang kita buang ke laut akan dimakan oleh ikan yang besar-besar. Jadi kalau ikannya mati di dalam perutnya mesti ada plastik. Tidak sengaja ikannya makan plastik. Itu membahayakan bagi hewan. Kemudian tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi. Perburuan liar merupakan faktor utama yang menyebabkan kepunahan pada hewan. Jadi membunuh hewan dengan membabi buta menyebabkan hewannya mati semua, kemudian tidak ada lagi. Jadi populasinya habis. Kemudian membudidayakan hewan, misalnya di Taman Nasional terdapat perkembangbiakan hewan. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi jika sabar kemudian telaten, maka perkembangbiakan hewan tersebut akan tetap terjaga. Itu adalah contoh-contoh dari melestarikan hewan. Sekarang yang tadi sudah membuat poster, kemudian yang sekarang sebutkan hewan yang menjadi sumber bahan makanan. Tadi contohnya guru, ayam diambil dagingnya. Sapi diambil susunya dan dagingnya. Sekarang sebutkan contoh sumber daya hewan lainnya yang sebagai bahan makanan selain ayam dan sapi. Untuk hari ini cukup sekian materi masalah hewan, ya, hewan yang dilindungi dan sumber daya alam hewani. Silakan dikerjakan untuk poster dan tugas memilah dan mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam bahan makanan tadi. Sekian untuk hari ini. Bu Guru akhiri. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.